Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmaini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 2. Baik, kali ini saya akan membawa materi yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, berkaitan tentang meniti hidup dengan kemuliaan, mari kita perhatikan berbagai gejala yang terjadi di masyarakat kita. Keserakahan manusia dalam berbagai usaha eksploitasi alam telah menimbulkan bencana yang mengerikan dan telah membunuh ribuan manusia. Tidak hanya oleh bencana alam, kematian banyak manusia secara sia-sia juga disebabkan oleh penggunaan jalan raya dengan semena-mena, konsumsi minuman dan obat-obatan terlarang, kekerasan dan bentrokan antar keyakinan, antar desa, dan bahkan antar saudara. Akibatnya, angka kriminalitas pun makin menanjak tinggi, berjalan secara paralel dengan perilaku korupsi yang mungkin lebih tinggi. Pada sisi lain, sebagian masyarakat hidup dengan perasaan sensitif, saling curiga, beringas, egois, dan individualis. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, tidak ada jalan atau cara lain yang harus ditempuh kecuali selalu menjalankan perintah agama serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berupa peraturan-peraturan pemerintah dan berupa nilai-nilai moral etik yang ada di masyarakat. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Pengendalian diri atau kontrol diri atau bisa disebut dengan mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Jadi, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami makna prasangka baik atau husnuzon. Husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Husnuzon terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik sendiri merupakan sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Memahami makna tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, setelah mengetahui 3 poin yang saya sebutkan tadi, apa yang harus kita lakukan dengan poin-poin tersebut? Dalam pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, ada 5 poin yang harus kita jaga. Yang pertama, bersabar dan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa kita. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, dalam prasangka baik atau husnuzon, ada 5 langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya, dalam persaudaraan atau ukhuwah ada 5 poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, menjenguk, mendoakan, membantu teman, orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu.
Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.